Kalau cerita drama lain, pasti ya sudah pada bersaing dan bacok-bacokan yang enggak. Istri Persir Yulje Medical Center Jung Rosa atau Kim Hae-soo mati-mati membujuk putra bungsunya supaya mau menggantikan posisi sang ayah sebagai presiden, tapi anaknya ini juga tak kalah keukuh menolak. Wah. Sebenarnya motivasi Jung Rosa memaksa anaknya menjadi direktur bukan semata karena ingin kekuasaan. Ia juga ingin mencegah niat anak bungsunya yang berhasrat jadi pastor seperti kakak-kakaknya. Akhirnya sebagai kompromi, posisi presiden direktur diserahkan kepada Yoo Sung-jo atau Kim Kap-soo, sahabat keluarga mereka. Sementara sang putra bungsu bersedia menunda pendidikan kepastorannya dan tetap bekerja di rumah sakit dengan syarat ia diberi keleluasaan dan kewenangan mengelola pendapatan bangsa VIP di Yulje Medical. Selain itu, ia juga mengajak 4 sahabat dokternya untuk menangani pasien VIP. Tak mudah meyakinkan 4 orang sahabat yang punya banyak mau, tapi dengan negosiasi yang bersusah payah, sebenarnya enggak terlalu sih alot. Akhirnya mereka sepakat ikut bergabung menangani bangsa VIP dengan ganjaran sejumlah fasilitas dan satu syarat, yaitu mulai bermain band lagi. Mungkin ini juga alasannya drama ini diberi tajuk Hospital Playlist, karena dalam setiap episode selalu ada lagu-lagu judul Korea yang di cover oleh kelima anggota geng dokter ini. Oh iya, nama band mereka adalah Farasel Band, geng Fakultas Kedokteran Angkatan 99. Apa ini keh? Dari tadi ngalor ngidul, saya belum cerita tentang 5 dokter spesialis ini ya. Ya lanjutlah. Kelima sahabat ini sudah mulai berteman sejak masa kuliah. Saat itu mereka merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Seoul Angkatan 99. Mereka jadi akrab setelah kongsi tempat persembunyian saat kabar dari acara penerimaan mahasiswa baru yang membosankan. Sejak itu pertemanan mereka jadi kian dekat hingga kini. Karakter masing-masing orang geng 99 ini sangat unik, tak ada yang sama dengan yang lainnya, tapi mereka saling memahami. Yang pertama, Lee Ik-jun atau Yoo Sung-suk, yaitu dokter spesialis hepatobiliar atau pankreas, seorang dokter cerdas yang tidak hanya handal secara akademis tapi juga sang luas bersosialisasi. Ik-jun bisa bergaul dengan santai dengan semua kalangan. Dia bisa baur dengan geng ABCD ada aja dah tanpa kesulitan. Ik-jun adalah dokter andalan di bangsal VIP. Pasien VIP di Yulje Medical Center meningkat sejak Ik-jun menangani sejumlah pasien VIP. Maaf, terlalu terbelit-belit. Selain dokter yang sangat kompeten, Ik-jun juga sosok ayah yang menyenangkan. Dia jadi duda setelah dicarikan oleh istrinya yang selingkuh. Anak tunggal mereka, Woo-do, tinggal dan dibesarkan sendiri oleh Ik-jun. Walau sangat sibuk dengan pekerjaannya di rumah sakit, Ik-jun tetap perhatian loh dengan anaknya. Yalah, sayang anak, siapa lagi yang merawatnya? Hubungan ayah dan anak ini lucu banget. Wah. Ik-jun tuh ayah yang seru banget. Di adegan pengenalan pertamanya aja, dia datang ke rumah sakit dengan helm Darth Vader. Bagian dalam helm itu diberi lem oleh Woo-do sehingga untuk melepaskannya Ik-jun harus minta bantuan ke rumah sakit. Waduh, kocak. Kecil-kecil udah pandai ngerjain orang tua. Semula selepas cerai dari istrinya, Ik-jun kelihatan tak punya keinginan buat kembali menjalin hubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, ia merasakan cinta yang bersemi kembali. Dengan siapa? Ayo, ya lanjut bertahu. Oh iya, Ik-jun juga memiliki seorang adik perempuan yang berkarir di militer bernama Ik-sun atau Kwak Sun-young. Sama seperti hubungannya dengan anaknya Woo-ju, hubungan Ik-jun dan Ik-sun juga enggak kalah menggemaskan. Ya dah, akrab tapi sering berantem. Gimana sih? Waktu Ik-jun tahu kalau Ik-sun bersahabat dengan Jae-sung atau Kim Jo-han, salah satu dokter presiden
atau residen di rumah sakitnya. Salah-salah mulu. Dia mati-matian menjodohkan keduanya, bahkan sampai manggil Ah Ji Hong dengan panggilan adik ipar segala. Hahaha. Ada kerjaan. Dia nggak tahu sebenarnya Ik-sun punya pacar yang dirahasiakan dari Ik-jun. Sementara Ah Ji-sung ternyata mencintai orang yang sama dengan Ik-jun. Alih-alih kakak dan adik ipar, Ah Ji-hong dan Ik-jun sebenarnya adalah rival dalam percintaan. Kayak El Clasico, rival lah. Yang kedua, Ah Jae-won atau Yoo Hyun-suk. Ini loh putra bungsu mendiang Presiden Yulja Medical Center yang sangat ceritakan di awal tadi. Dia dokter bedah perut yang sempurna, kaya, ganteng, baik hati, ramah, dan mencintai anak-anak. Ya udah pasti kok, siapa lagi? Walau tajam melintir, Ji-won hidup sangat sederhana dan enggak pernah memamerkan hartanya. Empat sahabat terdekatnya aja kaget saat tahu Ji-won adalah seibul mereka baru. Ji-won adalah pewaris Yulja saat melihat Ji-won berdiri di barisan keluarga saat pemakaman ayahnya. Saking welas asih dan baiknya, orang-orang di rumah sakit menjuluki Ji-won Buddha, padahal Ji-won merupakan Katolik taat. Cita-citanya menjadi pastor seperti kakak-kakaknya, namun selalu tertunda karena ditentang ibunya dan dihalangi oleh kakak-kakaknya. Kasihan. Biar begitu, niatnya untuk menyerahkan hidup melayani Tuhan gak pernah putus. Dia akhirnya diterima di pendidikan seminari dan bersiap mengundurkan diri dari rumah sakit. Tapi jalan keberangkatannya, hati Ji-won meragu. Dia ragu apakah jadi pastor benar-benar jalan hidup satu-satunya, atau ia sebenarnya ditakdirkan untuk mengambil jalan lainnya. Karena ia juga sangat bahagia melihat senyum dan kebahagiaan pasien-pasiennya yang sembuh. Jung-won memang sangat melekat dengan pasien-pasiennya. Moodnya bisa naik turun bergantung pada kondisi kesehatan pasien. Kalau pasiennya sembuh, Ji-won akan bahagia. Tapi kalau ada pasien yang tak terselamatkan, moodnya pun ikut buruk. Ibu dan sahabat-sahabatnya sudah hafal dan sikap Jung-won. Selain kecintaannya dengan profesi dan pasiennya, cinta dalam bentuk lain juga mulai menyambangi hati Jung-won. Hati Ji-won mulai berdebar setiap kali bertatapan dengan dokter bedah residen Jang Gyu-wol atau Shin Hun-bin. Ya elah, tiap perfilman ada selaku cinta-cintaan. Gyu-wol pun sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jung-won, tapi nyali Gyu-wol ciut karena Ji-won bersikap dingin padanya, padahal Ji-won bersikap acuh untuk menutupi perasaannya. Akankah kisah cinta pasangannya ini happy ending? Yang ketiga, Yang Si-hook Kim Dae-myung. Si orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau OB-GYN. Susah kali dah. Dokter yang kalem gak banyak tingkah dan menikmati kesendirian. Se-hook adalah anak CEO dan pemilik saham terbesar perusahaan pakaian jadi. Ayah dan ibunya bercerai karena sang ayah ketahuan selingkuh dengan wanita muda di hari yang sama dengan kematian adiknya. Saat kejadian itu, ibu shock dan sakit-sakitan. Itu sebabnya Hung jadi sangat memperhatikan ibunya. Sebentar-bentar ibunya ditelepon. Makanya di awal-awal episode ia kelihatan seperti anak mama. Hung juga udah seperti Ik-jun. Sayangnya di season pertama ini nggak diceritain secara detail apa yang menyebabkan perceraian mereka. Hung tipikal orang yang gak terlalu pandai berekspresi. Mimiknya mukanya datar. Jadi sering menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu orang yang salah paham dengan sikap dengan Hung adalah Cho Min-ha atau Hyun-jin, dokter residen di Poli OB-GYN. Susah kali dah. Tapi meski awalnya dia terganggu dengan Hung,
Lama-lama Min Ha jadi simpati dan akhirnya memberanikan diri menyatakan cinta. Wow. Sayangnya pernyataan Min Ha langsung ditolak Sek Hong. Rada nggak jelas juga sih kenapa Sek Hong takut membuka diri dengan wanita. Saya harap di season nanti ada lebih banyak porsi mereka bagi berkopil wih. Yang keempat atau yang ketiga ya? Yang keempat aja dah. Kim Jo-wan atau Jung Kyung Ho, seorang dokter bedah kardiotoraks yang nggak bisa basi orangnya. Orang ceplos termasuk kepada kolega dan pasien. Kalau kasih penjelasan ke pasien kadang suka terlalu detail dan jujur. Benar-benar tipikal orang yang nggak bisa bermanis mulut deh. Emang nggak punya otak. Entah dah. Untung dia punya dokter bawahan Do Jae Hak Jung Mang Sung yang pengertian dan tahan dimarahin. Sabar, ini cobaan. Jae Hak ini semacam penceramah, penerjemah John Wan untuk pasien. Kalau John Wan menerangkan dan bahasa kedokteran yang terlalu canggih, melainkan Jae Hak yang menyederhanakan sehingga mudah dipahami. Itu dong. Jo Wan sudah berteman dengan Ik Jun sejak SMA, lebih lama dari persahabatannya dari 3 rekan yang lain. Interaksi Jo Wan dan Ik Jun ini juga kocak, kayak anak kecil. Banyak deh intersense, skans bromance mereka yang bikin jeli apaan. Jadi nonton dah nanti setelah diam-diam John Wan menjalin cinta dengan Ik Sun. Adik Ik Jun. Hubungan ini dirasakan dari Ik Jun. Ya pasti pada ngerti kan kalau pacaran sama saudara sahabat kita sendiri pasti rasanya canggung. Dan gak bisa langsung ngomong. Boleh jadi ini John Wan juga khawatir hubungannya dan Ik Sun ditentang Ik Jun karena tahu rekam jejak Bun Jo Wan yang gak pernah awet pacaran, tapi cintanya ke Ik Sun kali ini lebih serius. Nanti kita lanjutkan. Sayang pun mereka terhalang jarak karena di akhir episode Ik Sun harus melanjutkan studi ke luar negeri. Wah, pasti sedih banget nih. Kelanjutan hubungannya bagaimana ya? Kayaknya kita harus sabar nunggu season selanjutnya di tahun-tahun kapan ya. Kita tunggu aja dah, pasti keluar kok. Yang kelima itu keempat. Choi Sung Ho, Yeon Mi Do, satu-satunya perempuan di geng 99 atau di gang 99. Nggak pandai bahasa Inggris. Seorang dokter bedah syaraf yang serba bisa. Sung Ho itu tipikal perempuan kutu buku yang juga asyik diajak senang-senang. Sebagai dokter dia sangat teliti, cerdas dan selalu bisa diandalkan. Dijuluki hantu. Hantu? Kenapa hantu? Ya lanjut dah. Orang-orang di rumah sakit karena dia kayak nggak pernah capek. Aktivitasnya menumpuk siaran tapi sama sekali enggak ada yang terlewat. Dia masuk kerja nggak pernah telat. Selain menjadi dokter bedah, dia kadang juga membantu orang lain menulis tesis. Masih sempat ngeband bersama gengnya, aktif di gereja, dan di akhir pekan masih suka menyempatkan diri untuk berkemah. Wah, gak pernah capek nih orang. Sung Ha gak pernah jaim, terutama di depan sahabat-sahabatnya. Meski suaranya fals, nekat aja dia nyanyi, bahkan mengajukan diri jadi vokalis. Waka-wakeu yang 99 atau 99. Sung Ha sering jadi tempat curhat para sahabatnya, dan tentu saja ada 2 orang yang jatuh cinta padanya. Lanjut dah. Sek Hong sempat menyatakan cinta pada Sung Ha saat mereka masih kuliah. Namun pengakuan cinta itu ditolak Sung Ha. Pasti sakit tuh hatinya. Ik Jun pun sempat naksir Sung Ha saat itu. Tapi begitu dia tahu Sung Ha menolak Sek Hong, ia pun menarik diri atau mengundurkan diri, takut ditolak. Kini selepas bercerai dengan istrinya, perasaan Ik Jun ke Sung Ha mulai tumbuh lagi. Di sisi lain, Jin Hong, dikter presiden di Foley Sharp, juga jatuh cinta pada Sung Ha. Kira-kira Ho bakal melebahkan hati ke mana ya? Selesai. Ending Hospital Playlist memang masih menyisakan banyak pertanyaan.
Tetapi kreator drama ini sudah memberi kabar tentang rencana season selanjutnya atau produksi season 2. Mari kita tunggu tahun depan. Secara keseluruhan menilai Hospital Playlist layak masuk drama populer terbaik. Step itu dah. Akting para pemerannya bagus, skrip yang bagus dengan silly pen job yang manis dan gak berlebihan. Eksekusi secara keseluruhan juga sangat rapi, tapi sukanya dengan tone timeline yang dibuat berbeda antara masa kini dan masa lalu, jadi memudahkan para penonton untuk memahami cerita masa lalu. Kalau yang ini cerita sekarang gitu. Saya mau cari tambah tahu ya. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan lanjut tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai nanti untuk ke depan kelanjutannya. Bye.